warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Siti Safira. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang 7 tahapan dalam mengembangkan storytelling serta pembahasan tentang membuang sampah sembarangan. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yakni 7 tahapan dalam mengembangkan storytelling. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih storytelling itu? Nah, storytelling atau bercerita merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk melatih kemampuan kita dalam berbahasa. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Nah, kegiatan ini juga memberikan kita hal-hal positif seperti melatih keberanian, percaya diri, melatih kemampuan berekspresi, melatih daya ingat atau memori, dan lain sebagainya. Nah, dalam berstorytelling tentu saja kita harus memiliki usaha yang baik dan persiapan yang sangat matang. Adapun 7 tahapan dalam mengembangkan storytelling ialah yang pertama, kita harus mempelajari serta memahami alur cerita yang akan disampaikan. Ada berbagai cara untuk memahami alur cerita tersebut, yakni kita dapat membaca atau mendengarkan cerita secara berulang-ulang, mengetik ulang cerita, ataupun bercerita secara langsung. Yang kedua ialah menggambarkan setiap adegan di pikiran kita. Memang, beberapa bagian dari cerita itu dapat diingat melalui kata per kata. Namun, ada pula beberapa bagian cerita yang katanya sulit diingat. Nah, maka dari itu, langkah ini bertujuan agar kita dapat mengembangkan cerita melalui pola pikir atau kata-kata kita sendiri, sehingga kita tidak terpaku kepada teks atau kata-kata yang sulit diingat tadi. Yang ketiga adalah senantiasa berlatih di depan cermin. Hal ini bertujuan agar kita dapat menilai diri kita sendiri. Yang keempat ialah senantiasa melakukan latihan secara berulang-ulang. Hal ini dapat membuat kita terbiasa dalam menyampaikan cerita yang akan kita sampaikan nanti. Yang kelima ialah gunakan variasi serta gestur atau gerakan tubuh dalam menampilkan cerita yang akan kita sampaikan. Variasi di sini maksudnya ialah kita dapat mengandalkan nada, intonasi, atau volume suara serta gestur atau gerakan tubuh sehingga hal yang kita sampaikan itu tidak monoton dan dapat menarik perhatian para penonton. Keenam ialah senantiasa untuk memberi perhatian khusus kepada penonton. Nah, perhatian ini dapat berupa opening atau closing yang berisikan tidak jauh dari materi yang akan kita sampaikan tersebut. Yang ketujuh ialah menyiapkan diri sebelum penampilan atau bercerita. Kita dapat merilekskan diri kita terlebih dahulu dengan cara mengatur pernapasan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembuangan sampah sembarangan. Sampah ialah sesuatu yang tidak lagi digunakan oleh manusia. Sampah merupakan salah satu dari masalah yang ada di dunia, di mana terjadi di setiap negara. Sampah sendiri berasal dari bekas kemasan produk yang digunakan kita sehari-hari, seperti produk makanan, minuman, shampoo, sabun, dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, sampah ini semakin banyak. Tetapi manusia lalai akan tugasnya dalam membuang sampah pada tempatnya. Bahkan mereka tidak mau memegang sampah itu karena merasa jijik. Lalu, pernahkah kalian memikirkan apa sih dampak dari sampah jika bertumpuk terus-menerus dan bagaimana cara menanggulanginya? Di dunia ini memang memiliki makhluk dekomposer atau pengurai seperti jamur ataupun bakteri yang dapat menguraikan sampah. Namun, hal itu berlaku hanya bagi sampah organik seperti daun-daun kering, batang tumbuhan, dan lain sebagainya. Dekomposer tidak dapat menguraikan sampah anorganik yang berupa plastik, kaleng, atau lain sebagainya. Nah, disinilah peran kita sebagai manusia untuk menanggulangi
sampah-sampah tersebut. Sebelumnya, apa sih dampak jika kita tidak menanggulangi sampah yang terus-menerus menumpuk? Nah, sampah yang terus-menerus menumpuk ini akan menyebabkan datangnya penyakit bagi kita semua, seperti penyakit diare, muntaber, atau bahkan demam berdarah. Selain penyakit pada manusia, membuang sampah sembarangan juga dapat merusak ekosistem alam, seperti terjadinya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita menanggulangi sampah tersebut dengan melakukan cara 3R, yakni reduce, reuse, recycle. Reduce ialah mengurangi penggunaan sampah plastik atau kaleng serta menggantinya dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Reuse sendiri artinya menggunakan kembali sampah-sampah yang berserakan. Contohnya ialah menggunakan daun kering sebagai pupuk kompos untuk menanam tanaman agar menjadi lebih subur. Sedangkan recycle ialah proses mendaur ulang sampah berupa plastik atau lain sebagainya yang termasuk dalam sampah anorganik menjadi suatu barang yang bermanfaat seperti tas, hiasan dinding, hiasan rumah, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita selamatkan bumi kita dengan cara mencegah untuk membuang sampah sembarangan atau bahkan menanggulangi masalah sampah yang terjadi di sekitar kita dengan cara 3R tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.